Tanpa tedeng aling-aling, Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra dengan penuh semangat berpidato di hadapan kader-kadernya. Momen itu tertangkap dalam acara HUT Partai Gerindra. Di awal pidatonya, Prabowo sempat memberi catatan atas sambutan Presiden Joko Widodo yang turut mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Partai Gerindranya. Pak Jokowi itu kalau bicara memang singkat, padat, tendangannya lumayan, tapi memberi kita semangat, ucap Prabowo. Sesungguhnya konten bicara Prabowo juga sama dengan Jokowi, sedikit tapi fokus. Tidak terbiasa bicara sampai kemana-mana dan dengan bahasa yang high level. Bedanya, Prabowo sering mengulang-ulang ucapannya dan kata yang sering diucapkan adalah pengkhianat. Substansinya, Prabowo mengingatkan dan mengajak semua kadernya agar menjaga budaya politik yang santun, termasuk tidak melakukan sikap yang tidak kesatria. Prabowo mengatakan bahwa banyak yang bilang Prabowo sering dibohongi atau dikhianati. Tidak apa-apa, saya tidak akan membalas. Saya sering dibohongi atau dikhianati. Tidak apa-apa, yang penting saya tidak begitu, tuturnya. Ini hal yang menarik. Tidak atau belum pernah Prabowo berbicara ke dalam. Prabowo bicara untuk internal, introspeksi ke dalam, baik dirinya juga partainya. Biasanya pidato Prabowo hanya bersifat normatif dan naratif. Dia juga suka bicara akan sesuatu yang global hingga politik internasional. Namun kali ini, sekali lagi, Prabowo bicara soal nilai-nilai yang itu sangat mendasar. Dugaan saya, tentu spekulatif, Prabowo lama bergaul dan berkomunikasi dengan Jokowi. Bahkan mungkin sampai dari hati ke hati. Entah Jokowi yang curhat ke Prabowo atau Prabowo yang bertanya ke Jokowi. Topiknya soal politik patriot. Seperti diketahui bahwa Jokowi pun banyak diserang lawan politik dari atas, bawah, kiri, kanan. Bahkan juga ada beberapa yang dulu dianggap sebagai kawan, seiring sejalan, tapi sekarang berbalik menikam. Itulah politik, memang kejam. Bisa jadi Prabowo belajar dari pengalaman Jokowi selama ini. Mereka sendiri yang awalnya berseteru, rival, tapi kini bisa saling rangkul, bersahabat. Tidak heran Jokowi memberi pujian kepada Prabowo yang diharapkan elektabilitasnya tertinggi. Lalu Prabowo balas memuji Jokowi sebagai pemimpin yang pekerja keras demi rakyat. Keduanya memang negarawan yang sudah kenyang asam garam politik nasional. Mungkin juga level mereka sudah tingkat internasional, intens berhubungan dengan pemimpin negara-negara lainnya. Kembali konteks pidato Prabowo. Mengapa Prabowo membahas pengkhianat dan ditujukan kepada siapa? Jika dirunut dari sejarah, mulai era reformasi, Prabowo pernah merasa dikhianati oleh kesatuannya sendiri dan juga pemerintah Orde Baru, peralihan Soeharto ke B.J. Habibie. Sehingga dia harus mengasingkan diri ke luar negeri kala itu, Yordania. Dia juga diduga terlibat dalam beberapa kasus yang menyebabkan kematian dan hilangnya aktivis 1998. Tapi jelas itu peristiwa lama. Peristiwa yang mungkin sangat membekas dalam hatinya tapi sudah terlewatkan. Karena tokoh-tokohnya juga sudah tiada, Soeharto dan B.J. Habibie. Lalu di tahun 2009 terjadi sebuah kesepakatan yang diberi judul Perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDIP. Kala itu Prabowo mendampingi Megawati dalam perang Pilpres. Mereka dikalahkan pasangan SBY incumbent dengan Budiono. Salah satu klausul perjanjian tersebut menyebutkan Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai Capres 2014. Namun seperti diketahui bahwa Megawati justru merekomendasi Jokowi sebagai Capres PDIP 2014. Alasannya karena tahun 2009 pasangan Megawati Prabowo kalah. Artinya tidak ada lagi yang mendasari kelanjutan di tahun 2014. Cerita ini pun sudah lama dan sudah dianggap selesai. Bahkan hubungan Megawati Prabowo dan PDIP Gerindra sudah sangat baik. Bahkan ada wacana menjodohkan Puan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Kemudian yang baru-baru saja adalah Sandiaga Uno yang sempat dicap pengkhianat oleh Gerindra karena ingin juga menjadi peserta dalam kontestasi Pilpres 2024. Manuver politik Sandi sudah mengisyaratkan demikian.
namun tanpa pemberitahuan ke Gerindra sebagai partainya. Dikabarkan bahwa Prabowo sempat marah lalu memanggil Sandi untuk menghadapnya. Prabowo dan Sandi, wakil dari Gerindra, menjadi menteri di kabinet Jokowi. Sandi menghadap dan urusan kelar. Satu yang mungkin masih mengganjal bagi Prabowo yaitu terkait perjanjian politik 2017 dengan Anies Baswedan. Perjanjian tidak akan maju capres jika Prabowo diusung Gerindra sebagai capres. Benar bahwa di tahun 2019, Anies berkomitmen tidak mengajukan diri untuk capres dan juga menolak ajakan menjadi cawapres Prabowo di tahun yang sama. Jadilah Sandiaga menjadi cawapres Prabowo ketika itu. Persoalannya belum selesai. Perjanjian dianggap masih belum expire atau kadaluarsa sebelum dicabut, dibatalkan, ataupun ditiadakan atas kesepakatan bersama. Jadi, termasuk untuk Pilpres 2024 ini, Prabowo Anies masih terikat perjanjian karena keduanya sama-sama maju sebagai capres. Sebenarnya seperti kata Prabowo, bagi dia tidak menjadi soal karena mengatakan tidak akan membalas. Hanya saja yang perlu diingatkan terkait etika berpolitik. Seperti juga kata Prabowo akan politik santun. Ada peristiwa lain juga di tahun politik 2019 yang lalu, pasca kekalahan Prabowo Sandi oleh pasangan Jokowi Amin. Prabowo ditarik Jokowi menjadi salah satu menteri di kabinetnya. Prabowo menerima dengan alasan pengabdian dan ingin menunjukkan budaya politik tanpa dendam. Pada saat itulah para pendukungnya di Pilpres 2019 yang baru saja berlalu berbalik menghujat Prabowo sebagai pengkhianat umat. Pengkhianat dihianati. Terakhir, sebuah definisi pengkhianat yang gamblang bagi Prabowo adalah apa yang dilakukan Surya Paloh bersama Partai Nasdemnya. Sudah jelas Nasdem berada dalam koalisi pemerintah, tapi dia jalan sendiri, bahkan mencapreskan sosok yang selama ini didukung oleh oposan, pembenci pemerintah. Mungkin Prabowo mendapat inspirasi dari Jokowi atau bahkan dinasihati Jokowi agar Gerindra jangan memelihara pengkhianat. Tidak apa-apa, tapi menyusahkan. Demikianlah label pengkhianat sesungguhnya juga bisa dilihat dari sudut pandang dan berdirinya setiap orang. Kerap disebut perspektif. Di satu sisi suatu kelompok menyebut A pengkhianat karena dirugikan. Sebaliknya, kelompok lain menyebut A sebagai pahlawan karena menguntungkan. Namun, salah satu indikator atau tolok ukur pengkhianatan adalah dilihat dari integritasnya. Tanggung jawab pribadinya terlebih sebagai pemimpin. Apakah kesatria menghadapi atau sembunyi? Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Agung Wibawanto yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Prabowo mulai unjuk gigi dan ancaman. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.